wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang seorang pemimpin luar biasa, dan karena panjangnya cerita kita sisakan akhir cerita beliau dalam part yang kedua yang akan disampaikan pada kesempatan pagi ini sebagai materi pembuka sebelum kita mendengarkan langsung dari guru kita, Coach Dr. Fahmi. Kemarin kita sudah sampai pada peristiwa ataupun sebuah peperangan yang hampir terjadi, yaitu peperangan yang disebut dengan peperangan Jaldiran. Nah, peperangan Jaldiran ini mengambil nama dari tempat yang disepakati sebagai tempat peperangan antara Kesultanan Turki Utsmani dengan Daulah Safawiyah, dengan negara Safawi, yang pada waktu itu ada Sultan Salim dari Turki Utsmani dengan Ismail bin Haidar As-Safawi yang menjadi raja dari Daulah Safawiyah. Sebelum pertempuran itu dimulai, Sultan Salim mengirimkan surat yang berisi permintaan kepada Ismail Safawi untuk menghentikan segala kezaliman yang dilakukannya, untuk bertaubat dan kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah. Akan tetapi surat itu malah dibahas dengan penghinaan, dengan mengirimkan sekotak opium dan mengatakan bahwa Sultan Salim menulis surat ini dalam keadaan terpengaruh obat-obat. Lalu Sultan Salim mengirim surat balasan disertai hadiah baju-baju perempuan sebagai sindiran, kalau engkau berani atau kalau engkau tidak berani melawanku maka pakailah pakaian ini. Dalam surat itu pun disebutkan in kunta rajulan tulaqini fil maidan. Kalau Anda seorang lelaki maka temukan ataupun temuilah aku di medan peperangan. Sampailah peperangan itu, 100.000 pasukan Turki Utsmani bertemu melawan pasukan yang dipimpin oleh Ismail Safawi. Dan Sultan Salim ini adalah seorang ahli strategi peperangan yang hebat. Jadi ketika kedua pasukan sudah berhadapan, beliau menggunakan strategi yang disebut dengan dalam bahasa Arab itu kamasyah. Kamasyah itu artinya apa ya? Tang. Jadi pasukan dibagi dua seperti ini, bentuknya seperti hilal, ya. Serangan dari kiri dan kanan dimulai, tapi serangan utamanya dari tengah. Ya, pasukan mereka dihujani dengan meriam yang memang waktu itu Kesultanan Turki Utsmani adalah yang paling canggih dalam hal ini. Kita tahu bahwa kejatuhan Konstantinopel itu setelah umat Islam berhasil menemukan meriam yang sangat besar sekali, yang satu pelurunya diangkut oleh 12-14 orang. Dalam waktu singkat, pasukan Safawiyah kocar-kacir, ya, dan serangan utama itu langsung menyerang ke sisi sebelah kanan, ingin mengejar langsung sosok pemimpin mereka yang bernama Ismail Safawi. Akan tetapi seperti kebiasaan seorang yang pengecut, dia melepaskan pakaian dia sebagai raja, kemudian dipakaikan kepada orang lain, dia pun melarikan diri ke ibu kota Daulah Safawiyah waktu itu yang bernama Tabriz. Tapi Sultan Salim tidak berhenti di sana. Begitu tahu bahwa Ismail Safawi melarikan diri, dia pun mengejar sampai ke Tabriz. Tapi apa yang dilakukan oleh Ismail Safawi ini, sambil dia melarikan diri, dia membakar seluruh ladang
yang dilewati oleh Sultan Salim dan pasukannya. Dan begitu sampai di kota Tabriz, dia tahu bahwa dia dikejar oleh Sultan Salim, dia pun melarikan diri ke satu kota kecil, dan dia tidak peduli walaupun harus meninggalkan istri dan anak-anaknya, yang penting dia selamat. Begitu Sultan Salim masuk ke Tabriz, ya, dimulai pada hari itu adalah hari Jumat, diadakan sholat Jumat untuk pertama kali di kota tersebut, dan kemenangan ini kemenangan yang betul-betul mengguncang dunia Islam dan sampai beritanya ke seluruh dunia. Sebenarnya Sultan Salim menginginkan ekspedisi itu dilanjutkan, tapi di saat itu memang masuk musim dingin, ya, pasukan umat Islam tidak begitu banyak menyediakan pakaian tebal untuk menghadapi musim dingin yang sangat dingin tentunya. Di sisi lain, kita tahu bahwa tadi seluruh ladang yang ada di situ semuanya dibakar oleh Ismail Safawi, dan sebenarnya situasi ini sudah diketahui oleh Sultan Salim. Jadi sebenarnya dia sudah menyiapkan ada pasokan logistik setelah sampai di Tabriz. Akan tetapi logistik yang diharapkan datang dari Turki Utsmani ini, dari negaranya ini, tidak kunjung datang. Apa penyebabnya mungkin nanti kita bahas berikutnya. Yang jelas, ketika beliau menginginkan peperangan ini dilanjutkan sampai ke wilayah Iran sana, para pemimpin dari Jenisari ini menolak. Beliau pun segera kembali ke Istanbul, dan apa yang dia lakukan sekembalinya di Istanbul tersebut, seluruh pimpinan Jenisari ini dihukum mati. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini seorang pemimpin yang tidak main-main. Siapapun yang tidak ikut visinya, siapapun yang tidak ikut perintahnya, maka hati-hati di kemudian hari. Nah, kembali kepada rahasia kenapa tidak sampai bantuan dari Turki Utsmani ini ke medan perang. Padahal waktu itu kita tahu ada 100.000 orang pasukan yang perlu diberi makan. Ternyata ini disebabkan oleh seorang atau oleh sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh sebenarnya negara Islam juga. Dan negara Islam ini dulunya ya dihuni oleh para pemimpin pahlawan. Yang saya maksudkan adalah kerajaan Mamluk yang kita tahu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang membela panji-panji Islam di masa-masa abad ke-11 ya, ke-10-11. Akan tetapi saat itu memang petanya Mamluk ini khawatir sekali dengan kemunculan Turki Utsmani, apalagi setelah mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka mereka lebih suka melakukan kerjasama dengan Daulah Safawiyah daripada membantu Kesultanan Turki Utsmani. Nah, inilah penyebab kenapa bantuan logistik itu tidak sampai di medan perang. Maka yang dilakukan pertama kali atau yang dilakukan setelah dia membereskan pasukan Jenisari, Sultan Salim ini memerangi Kesultanan Mamluk dan berhasil menumpas sampai habis pimpinannya yang bernama Al-Qunsu Wal-Ghari. Selepas keberhasilan ini, ya, datanglah surat dari Hijaz, datanglah surat dari Mesir, dari Khalifah Bani Abbas. Kita tahu walaupun Bani Abbas ini sudah lama hancur 1256 di Baghdad, tetapi pusatnya berpindah ke Mesir dan menjadi kekhilafahan yang simbol gitu ya. Raja-rajanya dipimpin oleh Mamluk, oleh yang lain, tetapi tetap ada khalifah. Nah, Mutawakkil III itu mengirim surat bahwa Mesir dan Hijaz ini ingin menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Maka disinilah di khalifah yang ke-9 ini baru, ya, setelah Muhammad Al-Fatih, setelah Bayazid, barulah Sultan Salim ini bergelar khalifah dan Amirul Mukminin, dan secara resmi beliau, seperti yang saya sampaikan hari kemarin, mengambil gelar Khadimul Haramain. Selepas itu, bahaya yang dihadapi oleh Sultan Salim itu adalah serangan dari selatan. Setelah beliau membereskan internal umat Islam, maka bahaya berikutnya itu adalah serangan Portugal dari arah selatan. Ya, kita tahu bahwa dalam pelajaran sekolah kita, Portugal itu yang berhasil melakukan perjalanan
sampai ke Afrika Selatan lalu menemukan jalur baru ya. Nah ini juga sebenarnya sejarah versi mereka, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya pelayaran sampai ke sana itu sebenarnya target untuk melakukan penyerangan kota Madinah, dan demi lulusnya rencana ini mereka dibantu oleh Daulah Safawiyah. Maka setelah Daulah Safawiyah diselesaikan, Sultan Salim juga ingin menyelesaikan Portugal ini. Dan Portugal ini sudah membuat benhanannya di Somalia. Jadi beliau menggempur Portugal di Somalia, dan di Somalia dijadikan sebuah tempat benteng pertahanan laut yang tangguh, yang sulit sekali ditembus. Selepas itu datang surat dari Aljazair, mereka pun ingin menyatakan bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Maka Aljazair ini pun meminta bantuan Turki Utsmani karena pelaut-pelaut terutama dari Spanyol itu menguasai Laut Mediterania dan ingin menyerang Maroko ya. Dan Maroko kita tahu setelah mereka berhasil merebut Andalusia, Maroko adalah target berikutnya oleh pasukan Eropa. Dan di saat itulah Sultan Salim membuat benteng pertahanan terbesar yang pernah ada di Laut Mediterania saat itu, di bawah dua orang pimpinan yang sangat terkenal. Insya Allah nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya, yaitu Baba Aruz dan Khairuddin Barbarossa. Dan kita tahu bahwa dua orang ini sangat luar biasa, karena bukan saja mempertahankan benteng umat Islam di Afrika Utara, tapi punya misi yang sangat mustahil untuk dilakukan, yaitu menyelamatkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin yang sedang disiksa di Andalusia. Kita tahu mereka sukses membawa puluhan ribu orang, bahkan bukan umat Islam saja, tapi juga Yahudi yang ditekan oleh pemerintah Spanyol waktu itu. Nah, Sultan Salim mendengar kisah-kisah dari orang-orang yang diselamatkan dari penjara-penjara bawah tanah Inkuisisi Spanyol ini, sangat murka dan sangat marah. Maka beliau membuat sebuah keputusan bahwa orang-orang Nasrani yang tinggal di kekhilafahan Turki Utsmani harus memilih Islam, kalau tidak balik lagi ke Eropa. Rupa-rupanya keputusan ini di-cancel oleh mufti, bahwa di dalam Islam tidak ada pelaksanaan ataupun tidak ada pemaksaan keyakinan, sebuah keyakinan beragam. Maka Sultan pun meng-cancel keputusannya tersebut, dan ini yang menunjukkan bahwa itulah Islam. Di saat di satu sisi saudara-saudaranya mendapatkan perlakuan keji, ya, dibunuh dan disiksa secara membabi buta di Andalusia, tetapi orang-orang Nasrani yang tinggal di kekhilafahan Turki Utsmani bebas menjalankan agamanya masing-masing tanpa gangguan sedikit pun dari umat Islam. Setelah beres dengan Portugal, ya, Sultan Salim ingin membereskan upaya yang dilakukan oleh pasukan koalisi Eropa yang ingin kembali lagi merebut Konstantinopel. Dan kita tahu ada bahaya lain dari arah utara, yaitu dari dinasti Tsar yang dulunya adalah juga penguasa Konstantinopel. Maka dia ingin segera membereskan dengan membangun pertahanan di Laut Mediterania dan merebut kota Rhodes. Ya. Di saat beliau ingin berjalan ke sana dengan menunggang kuda, ya, sebenarnya para dokter sudah memberikan nasihat bahwa beliau fisiknya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, beliau menderita sebuah penyakit, yaitu kanker kulit. Ya, itu disebabkan saking banyaknya beliau ada di luar ruangan dan tersengat matahari langsung. Nah, di tengah perjalanan menuju kota Rhodes tersebut, menuju pulau Rhodes tersebut, pada tanggal 22 September 1520, Sultan Salim, Sultan Pemberani, seperti nama yang dilekatkan kepadanya, Salim Yavuz. Walaupun orang Barat menyebutnya The Green dan Le Terrible, beliau akhirnya wafat karena penyakit yang dideritanya. Inilah kisah luar biasa seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat rumit. Bahkan negara diambang kehancuran karena lemahnya kepemimpinan, karena pembusukan dari luar, karena seluruh musuh ingin menghancurkan. Tapi Sultan Salim berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, dan bahkan melampaui targetnya, yaitu menyatukan seluruh dunia Islam. Ya, ini disebut dengan Masyru' Wahdah Islamiyah, proyek persatuan kaum muslimin. Dan beliau pun
disepakati oleh umat Islam waktu itu, para ulama berijma bahwa beliau adalah khalifah dan Amirul Mukminin, maka resmilah Turki Utsmani yang tadinya bentuk kesultanan menjadi kekhilafahan Turki Utsmani. Beliau wafat tetapi memberikan sebuah persiapan yang baik untuk melahirkan kepemimpinan berikutnya, yaitu sosok yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam dan Kesultanan Turki Utsmani. Beliau adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bagaimana kisah beliau? Insya Allah saya akan sampaikan dalam pertemuan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.